Planner Virtual Talk Show 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan serta peserta Marketpreneur 2021. Senang sekali kita bisa bertemu pada pagi hari ini walaupun hanya sekedar online ya teman-teman. Nah, kalau di tahun 2020 kita sudah bertemu di Marketpreneur 2020 dengan konsep webinar, maka tahun ini kita bertemu lagi di Marketpreneur 2021 dengan konsep yang baru, lebih fresh, lebih interaktif dan pastinya lebih mantap dong. Nah, Marketpreneur ini adalah salah satu program kerja tahunan dari HMPS Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi UNS yang pada tahun ini akan dikemas dalam kegiatan seminar nasional berupa Marketpreneur Virtual Talk Show. Nah, pada tahun ini kami mengangkat tema Seeing the Challenges of Trade 4.0. Business or investment? Which one is more profitable in 4.0 era? Nah, sebelum kita memasuki acara kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Marketpreneur 2021 yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sambutan-sambutan, kemudian ada acara inti kita yaitu talk show bersama Kak Wirda dan Kak Denis. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dengan narasumber, kemudian ada pengumuman giveaway dan yang terakhir ada penutup. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Marketpreneur Virtual Talk Show 2021. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Program Studi D3 Manajemen Pemasaran. Kepada Ibu Desi Mayasari, SEMSC, dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat pagi Bu Desi, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Mbak Ade sehat. Mbak Ade sehat juga kan? Adik-adik semua sehat? Halo, apakah masuk suara saya? Ya masuk Bu. Untuk Ibu Desi Mayasari dipersilahkan untuk
menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Denis dan Mbak Wirda, serta adik-adikku yang berbahagia, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita karena telah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi serta mencari ilmu di hari yang berbahagia ini. Nah, tema hari ini menarik sekali ya adik-adik, ya, sangat tempting. Business or investment, which one is more profitable in 4.0 era? Jadi adik-adik, kalau kita kembali ke investasi dan bisnis, ini 15 tahun yang lalu sempat booming adik-adik melalui Robert Kiyosaki, kalau mungkin ada yang pernah mendengar. Walaupun kemudian Robert Kiyosaki sendiri ceritanya agak berbeda ya, tapi nyatanya sekarang yang namanya investasi dan bisnis itu sangat berbeda dengan zaman dulu 15 tahun yang lalu. Untuk bisnis dan investasi saat ini itu lebih agile, variatif, dan mudah dipelajari. Serta ada profit yang positif tuh bagi kita semua yang menjalankan. Nah, saat ini kita beruntung adik-adik, kita kedatangan keynote speakers yang amat sangat kompeten, Mas Denis dan Mbak Wirda. Beliau adalah expert dalam bidang investasi dan bisnis, knowledge, skill, dan experience beliau itu sudah tidak diragukan lagi. Harapannya adik-adik kesempatan ini dapat kita manfaatkan secara optimal, sehingga nanti kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, serta harapan kami adalah kerjasama ini dapat berlanjut ke beberapa kedepannya. Demikian adik-adik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Waktu dan media saya kembalikan. Monggo Mbak Adi. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Desi Mayasari atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran kepada Bapak Reno Firman Arihinsa Hirianto, SE, MSc. Dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Oke, terima kasih waktunya Mbak Nadira. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas Bapak. Silakan dapat disampaikan untuk sambutannya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret, Bu Desi Mayasari. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Yang saya hormati pembicara pada hari ini, Mas Denis dan Mbak Wirda. Yang saya banggakan, Mas dan Mbak Panitia Marketpreneur 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertatap maya dalam acara yang sangat luar biasa ini. Pertama, saya secara pribadi ingin mengapresiasi kerja keras dan kerjasama yang sangat baik dari panitia acara ini dan juga para peserta yang telah berpartisipasi sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target yang sudah dicanangkan sebelumnya. Karena kita tahu semua bahwa tidak mudah untuk menyelenggarakan acara berskala nasional seperti ini. Sebenarnya acara ini merupakan salah satu rangkaian acara puncak yang diselenggarakan oleh teman-teman Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran ya. Dalam beberapa waktu ke depan juga akan ada acara lomba karya tulis ilmiah yang rangkaian pendaftarannya dan juga seleksinya sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua, saya berharap dengan adanya acara ini, Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama mengenai pandangan kita sebagai mahasiswa atau kaula muda terhadap kondisi serta realitas bisnis dan investasi yang terjadi pada saat ini. Melalui pembicara-pembicara yang merupakan ahli di bidangnya, khususnya di bidang investasi dan bisnis ya, nanti dari Mbak Wirda dan juga Kak Denis. Nanti kita akan belajar bersama kurang lebih selama 2 jam ke depan, sehingga kita nanti akan belajar nih, banyak terkait mengenai risk and benefit dari investasi dan juga bagaimana kita nanti akan membangun bisnis yang baik di era 4.0, di mana karakteristik era 4.0 di sini adalah memiliki karakteristik yang serba cepat dan dinamis. Semoga setelah acara ini berlangsung, kita semua dapat mengupdate ilmu, serta memperoleh pandangan yang lebih komprehensif mengenai seperti apa sih sebenarnya atmosfer investasi dan juga bisnis yang terbaru. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat pagi, selamat mengikuti acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reno atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Himpunan Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi UNS kepada Kak Fiali Adil Ivansyah. Kami persilahkan. Market Brainer Virtual Talk Show 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Desi Mayasari SEMSC selaku Kepala Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Bapak Reno Andrija Hirianto selaku Pembina HMPS Manajemen Pemasaran, dan yang terhormat seluruh jajaran dosen Manajemen Pemasaran, serta para tamu undangan sekalian. Selamat pagi semuanya teman-teman. Jadi ini nanti ada webinar, alhamdulillah sekali kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara kali ini, acara webinar yang mengangkat tema Business or Investment which is more profitable in 4.0 era. Nah seperti itu. Nah dan kita juga mendatangkan pembicara yang cukup mumpuni juga, yang expert di bidangnya. Ada Mbak Wirda Mansur selaku founder dari Milenial Anti Bokek, dan Mas Denis SLL itu yang merupakan founder dari Sekolah Saham Indonesia. Nah jadi teman-teman di sini nanti diharapkan untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir untuk mendapatkan insight yang berlebih, dan teman-teman semuanya juga akan memperoleh ilmu tambahan dari beliau-beliau yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya pribadi. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Market Brainer Virtual Talk Show 2021. Terima kasih kepada Mas Willy atas sambutannya. Kemudian yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Marketpreneur 2021 kepada Kak Anggraini Sari. Kami persilahkan. Market Brainer Virtual Talk Show 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Desi Mayasari selaku Kepala Program Studi Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi UNS, kepada yang terhormat Bapak Reno Firman selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi UNS, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi UNS, dan Kak Denis dan juga Kak Wirda, dan seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa ada segala sesuatu apapun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kedua pembicara kita, Kak Wirda dan Kak Denis yang sudah menyempatkan hadir untuk sharing pengalaman bersama kita semua di sini. Semoga walaupun acara kita pada pagi hari ini dilaksanakan secara virtual tidak mengurangi esensinya ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya acara Marketpreneur Virtual Talk Show pada hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Dan juga untuk seluruh peserta, selamat menikmati acara dari awal sampai akhir dan semoga memberikan manfaat ya untuk kita semua. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Market Brainer Virtual Talk Show 2021. Terima kasih kepada Kak Sari atas sambutannya. Tidak lupa acara kita pada pagi hari ini tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak sponsor dan media partner. Yaitu ada sponsor kami yaitu Ayam Goreng Pak Cipto,
Lazis UNS, Kamera Bersama Solo, Hijau Warna Mulmed, Gorgeous Store, dan Dinatrium, serta media partner kami yaitu ada Anak.Kuliah, Sejuta Cita, Ruang Kerja Solo Raya, Info Lomba Event ID, Info Event Jatim, Jago Kota.com, Spedu UNS, HMP Pandawa, LMP Novum FH UNS, Event Generation Indo, Himasos Visip UNS, Temumaya.id, BEM UNS, BPPI FEB UNS, KSB FEB UNS, Event Kampus, BEM-SV UNS, serta kompetisi mahasiswa. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini talkshow kita akan dipandu oleh kakak cantik nih, namanya Kak Kalimaya Okta Kumaraning Tias. Kepada Halo. Kak Maya, apakah sudah berada di room? Sudah ada di sini. Oke, Kak Maya, kalau gitu kita langsung aja kenalan lebih lanjut tentang Kak Maya nih. Kak Maya ini sebenarnya siapa, terus selama ini tuh kesibukannya apa aja gitu kan ya. Pastinya semuanya pada kepo dong. Nah, Kak Maya ini dulu adalah alumni dari SMP Negeri 3 Tangerang. Kemudian Kak Maya melanjutkan edukasinya ke SMA Negeri 101 Jakarta, S1 Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, sekali. Nah, contohnya ini Kak Maya ini jadi announcer, bahkan jadi head of announcer di Fiesta Radio. Kemudian Kak Maya juga menjadi staff of public relation division di Himakom FISIP UNS, yaitu salah satu organisasi yang ada di program studinya Kak Maya. Selanjutnya, Kak Maya di Himakom juga menjadi Head of Media of Information Division. Kemudian Kak Maya ini juga sempat menjadi Emina Girl Gang Ambassador atau AGGA, yaitu sebuah brand ambassador dari Emina Kosmetik. Selain itu, Kak Maya juga menjadi brand ambassador dari Wardah. Wah, ternyata Kak Maya luar biasa sekali ya pengalamannya, baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Saya yakin kalau Kak Maya ini sudah jam terbangnya ini sangat tinggi sekali. Benar gitu kan ya Kak Maya? Masih sama-sama belajar ya, Nadira ya. Oke, Kak Maya gimana kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah, baik. Kamu gimana, Nadira? Baik juga kan? Alhamdulillah, baik juga nih Kak Maya. Kak Maya udah sarapan belum? Jujur belum ya, karena tadi prepare untuk jadi moderator di sini. Tapi tenang aja, walaupun aku belum sarapan, tapi aku tetap semangat untuk jadi moderator di webinar Marketpreneur ini. Siap, mantap sekali. Walaupun belum sarapan bisa semangatnya luar biasa. Kalau gitu berarti Kak Maya udah siap ya untuk memandu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Siap banget dong pastinya. Oke, siap. Kalau gitu sepenuhnya waktu aku berikan ke Kak Maya. Silahkan. Baik. Terima kasih Nadira selaku MC. Acara akan saya ambil alih. Sebelumnya, selamat pagi lagi teman-teman peserta webinar Marketpreneur 4.0 Business or Investment. Which one is more profitable in 4.0 era? Nah, sebelum kita mulai berbincang dengan dua pembicara spesial kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri lagi, walaupun tadi sudah diperkenalkan ya oleh Nadira. Jadi perkenalkan, nama saya Kalimaya Okta Kumaraning Tias, biasa dipanggil Maya, dari Ilmu Komunikasi UNS Angkatan 2018 yang hari ini akan memandu jalannya sesi talk show sampai dengan sesi penyerahan sertifikat nanti. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama ya, acara pada pagi hari ini bernama Marketpreneur.
Tapi, apa sih marketpreneur itu? Jadi, marketpreneur ini merupakan salah satu program kerja tahunan dari HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran yang pada tahun ini dikemas dalam kegiatan seminar nasional berupa Marketpreneur Virtual Talk Show dengan tema Seeing the Challenge of Trade 4.0, Business or Investment. Which one is more profitable in 4.0 era? Seperti itu. Dan seperti yang kita tahu juga ya teman-teman, bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua pembicara spesial yang tentunya mempunyai background di dunia entrepreneurship. Dan Maya yakin nih ya teman-teman pasti juga udah tahu nih pembicaranya ada siapa aja. Karena selain foto dan namanya sudah dipajang di poster ya, tapi kedua pembicara ini juga keren sekali karena sudah sukses menjalankan usaha masing-masing dan dapat menjadi panutan bagi teman-teman yang sedang membuka usaha atau mungkin sedang belajar juga nih seperti Maya. Seperti itu. Nah, langsung saja Maya akan bacakan CV dari kedua pembicara kita pada pagi hari ini. Namun, berhubung acaranya online, boleh dong Maya minta teman-teman untuk menyapa kedua pembicara kita terlebih dahulu. Nah, tapi karena acaranya online, jadi teman-teman kan belum dipersilahkan untuk on mic ya. Jadi, boleh ya teman-teman sapa pembicara kita lewat fitur kolom komentar di bawah. Boleh mengucapkan selamat pagi, atau mungkin udah ada yang mau tanya nih, mau tanya kabar dari Kak Wirda atau Kak Denisnya. Boleh ya ramain di kolom komentar. Oke, ini dia CV dari Kak Denis. Baik, jadi Kak Denis SLL adalah founder dan juga CMO dari Sekolah Saham Indonesia. Nah, Kak Denis ini merupakan founder dan juga Chief Marketing Officer dari Sekolah Saham Indonesia yang merupakan platform edukasi untuk belajar investasi dan juga saham. Di samping itu, Kak Denis ini juga merupakan finance influencer yang konsisten dalam membagikan konten-konten edukasi di multiple platform, mulai dari Instagram, TikTok, sampai dengan YouTube. Nah, tujuan dari Kak Denis ini adalah membantu dan mendorong generasi muda agar terus belajar dan melek akan investasi, serta membantu masyarakat Indonesia agar dapat mencapai tujuan finansial melalui perencanaan keuangan yang tepat. Selamat pagi, Kak Denis. Apakah Kak Denis sudah ada di ruangan? Sudah ada di Zoom ini? Hai, halo Kak Maya, udah ada nih, udah hadir. Waduh, semangat banget. Aku suka deh kalau pembicaranya semangat banget. Kayak Denny sudah sarapan belum? Udah nih, udah sarapan dong, udah persiapan nih. Ada 300 orang nih, udah semangat banget nih untuk berbagi cerita kepada mereka. Mantap, karena kan ini juga rame banget ya Kak. Bahkan di kolom komentar ini aktif banget nih teman-teman. Selamat pagi Kak, nyapa-nyapa Kak Denis. Mungkin Kak Denis boleh nih sapa balik teman-temannya, teman-teman peserta. Oke, selamat pagi Kak Maya. Kak Maya dulu nih ya pertama ya. Habis itu untuk semua teman-teman yang hadir di sini, seluruh panitia ya, seluruh peserta, aku ucapkan selamat pagi ya. Semoga hari ini semuanya semangat ya untuk belajar. Yes, baik. Terima kasih Kak Denis. Semoga Kak Denis juga semangat sampai dengan akhir nanti. Dan aku yakin juga pasti semuanya akan semangat sih, karena topik kita pada pagi hari ini juga keren banget dan relate banget nih, terlebih lagi untuk teman-teman yang masih bingung gitu, apakah mana yang mau investasi dulu atau bisnis, mana yang lebih menguntungkan di era 4.0 ini. Nah, kalau Maya recap juga ya, Kak Denis ini adalah founder dari Sekolah Saham Indonesia, Investasi Saham US, Podcast di Mentorin, dan Never Lose Money ID. Wah, jadi nggak perlu diraguin lagi ya teman-teman ya pengalaman Kak Denis di dunia perinvestasian kayak gitu. Anyway Kak, Kak Denis ini pertama kali memutuskan untuk mulai sharing-sharing gitu ya tentang investasi ataupun saham di sosial media itu karena apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Oke, jadi ini agak lucu nih kalau misalnya perjalanan ini mengenai bukan perjalanan investasi ya, tapi pengalaman sharing ya di sosial media ya. Jadi aku itu kan
dari tahun kenal investasi itu udah dari tahun 2016 akhir ya, udah sekitar berarti udah 4 tahunan. Cuman dulu itu dari 2017 aku aktif bikin konten di sosial media. Waktu itu belum ada TikTok ya, aku masih di Instagram. Dan aku bikin konten itu tentang fitness sebenarnya, healthy lifestyle. Nah, habis itu ya kayak biasa dong, aku karena waktu itu belum terlalu jago juga di financial market, belum terlalu jago di saham ya, di kripto dan lain-lain. Jadi aku bikin konten itu karena seputar hobi ya, jadi olahraga ya, gym dan lain-lain. Habis itu singkat cerita ketika awal pandemi ya 2020 ya, pas yang di Februari Maret itu kan kita udah nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kita udah PSBB, kita udah cuman di rumah aja, nggak bisa, tempat gym semuanya tutup, tempat olahraga tutup. Dan akhirnya aku nggak bisa bikin konten dong, karena kan bikin kontennya emang di tempat olahraga. Nah, ketika waktu itu, karena aku emang suka nulis, aku suka bikin konten, suka bikin microblog di Instagram, suka bikin video edukasi. Terus aku mikir, gimana nih aku nggak bisa bikin video lagi karena nggak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya karena aku lagi aktif trading juga, aku mulai deh bikin konten mengenai saham, mengenai kripto. Dan lucunya itu kan audiens aku kan biasanya ngikutin aku itu mengenai fitness, mengenai healthy lifestyle. Cuman pas aku mulai posting mengenai keuangan, mulai finance, pada tertarik nih ya, tertarik ya, siapa sih yang nggak tertarik sama uang kan? Pasti semua kita tertarik kan sama uang. Akhirnya mereka banyak yang tertarik, banyak juga yang nanya gitu, DM dan lain-lain, apa sih itu saham, apa sih itu investasi, dan akhirnya aku mulai deh bikin konten di Instagram, di TikTok juga, dan akhirnya di YouTube juga. Dan akhirnya karena banyak juga teman-teman yang pengen belajar, akhirnya aku mendirikan Sekolah Saham Indonesia. Itu pada bulan Agustus tahun 2020. Jadi baru sekitar 1 tahunan gitu. Oh gitu. Berarti ini sebenarnya untuk waktunya sendiri baru 1 tahunan ya Kak untuk yang saham itu. Dan sebelumnya juga Kak Denis tuh untuk minatnya sendiri awalnya lebih ke healthy lifestyle gitu ya, bukannya Betul. saham gitu. Jadi ini sesuatu yang baru gitu ya Kak ya? Iya, betul banget. Tapi karena mungkin pas lagi pandemi juga, terus orang mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, minat belajar anak-anak Indonesia juga udah mulai tinggi ya. Jadi itu cepet banget tuh. Mulai aku bangun komunitas ya di Telegram, di WhatsApp awalnya. Awalnya cuma puluhan orang, naik sampai di grup WhatsApp itu kan cuma bisa 250 orang ya, udah nggak muat. Akhirnya aku pindahin ke Telegram. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, walaupun baru 1 tahun, sekarang udah ada sekitar 62.000 member di grup aku. Kayak gitu. 62.000 member. Dari yang tadinya di grup WhatsApp cuma 200-an, sekarang udah sampai 62.000 member hanya dalam waktu kira-kira 1 tahunan ya Kak ya? Ya, betul. 12, Wah, 13 keren bulan. banget sih. Nanti teman-teman ya, kalau tertarik atau mungkin mau tanya-tanya sama Kak Denis, boleh banget mencantumkan nama _instansi di kolom komentar, karena nanti pertanyaannya yang terpilih akan Maya tanyakan ke Kak Denis, seperti itu. Keren banget sih. Jadi awalnya cuma karena corona, bingung ya mau ngapain, terus akhirnya mulai bikin konten tentang saham gitu, ternyata peminatnya malah banyak banget, dan akhirnya bisa membuat akun dan punya komunitas ya Kak, bisa dibilang, atau apa Ya, ini? komunitas benar. Komunitas ya? Platform edukasi. Ya. Platform edukasi dengan member 62.000. Oke deh, keren banget. Anyway Kak, karena ini pembicara yang kedua, yaitu Kak Wirda, belum masuk, mungkin bisa kali ya Maya coba ngobrol dulu sama salah satu peserta di sini sambil nunggu Kak Wirdanya masuk ya Kak ya? Boleh banget, boleh banget. Oke, aku cari dulu. Siapa ya? Aku mau coba panggil ini deh. Panggil Suci. Halo, selamat pagi Suci. Halo, Kak Maya. Oh, ini panitia ternyata. Maaf. Panitia ya ternyata ya. Aku harus jadi peserta. Aku mau tanya nih, tahu event ini dari mana? Apakah dari Instagram atau mungkin Twitter, platform lain, gitu. Atau mungkin dari followersnya Kak Denis, gitu kan? Yaudah deh, aku coba panggil. Sebentar. Mana ya yang on cam ya? Aku cari yang on cam nih. Rastika deh, Rastika. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi Rastika. Rastika asalnya dari mana nih? Dari UNS juga. Oh, dari UNS juga. Terus tahu event Marketpreneur ini dari mana nih Rastika? Pertamanya dari Instagramnya BEM UNS Kak. Dari Instagramnya
BEM UNS. Terus kamu kenapa tertarik nih untuk ikut event ini? Karena pengen aja belajar gitu Kak tentang bisnis gitu. Oh, pengen belajar ya. Berarti sebelumnya kamu udah punya bisnis atau usaha belum? Belum, Mbak. Jadi ini mau belajar ya. Maksudnya di sini kamu join webinar ini, maksudnya marketpreneur ini untuk belajar bareng Kak Dinis dan juga Kak Wirda ya? Iya. Oke, terima kasih Rastika. Semoga tetap semangat ya sampai akhir nanti ya. Iya, Kak. Siap. Oke, karena ini aku diinfoin panitianya, Kak Wirda ini juga belum masuk. Oke, aku coba cari peserta lainnya deh. Siapa ya? Safa deh, Safa. Safa nih dari tadi on cam nih, terus senyum-senyum. Aku jadi ikutan semangat nih kalau misalkan ngelihat peserta yang sharing positive vibes gitu ya, yang senyum-senyum juga. Halo Kak. Halo, selamat pagi Safa. Selamat pagi. Safa asalnya dari mana? Dari sekolahnya ya Kak? Iya. Sekolahnya dari SMA 1 Salatiga. Oh, SMA 1 Salatiga. Terus Safa tahu event ini dari mana nih? Dari kakak. Dari kakak. Oh, dari kakak. Terus kakaknya join nih berarti nih, join webinar ini juga. Iya. Gitu. Terus kamu kenapa tertarik untuk ikut? Soalnya emang pengen belajar. Pengen belajar. Oke, suaraku jelas nggak sih, Safa? Jelas ya? Jelas. Oh, jelas ya. Oke, terima kasih, Safa. Semoga tetap semangat sampai akhir ya. Nah, ini Kak Wirdanya sudah masuk nih. Selamat pagi, Kak Wirda. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cantik banget, fresh banget ya. Nah, harus selalu Maya, dong. Harus selalu. Oke. Ya, Sebelumnya Maya akan membacakan CV dari Kak Wirda terlebih dahulu. Boleh tolong dilanjut? Oke. Panitia. Oke. Jadi Kak Wirda, atau yang bernama lengkap Kak Wirda Salamah Ulia Mansur, biasa dikenal dengan Kak Wirda Mansur, adalah seorang influencer, penulis, pengusaha muda, dan juga motivator. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, di SMA Kak Wirda ini bersekolah di Abu Bakar Girls' School di Oxford, dan melanjutkan kuliah di Buckingham University di UK. Nah, seperti yang Maya sebutkan sebelumnya ya, kalau Kak Wirda ini adalah seorang penulis. Dan sampai sekarang, sampai tahun 2021 ini, Kak Wirda telah mengeluarkan 6 buah buku yang diantaranya berjudul Be the New You, Be Calm, Be Strong, Be Grateful, dan juga Unlimited You. Itu beberapa diantaranya ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, selain sebagai seorang penulis, tentunya Kak Wirda ini juga adalah seorang pengusaha. Di antaranya ini, Kak Wirda adalah pengusaha dari produk kosmetik Wake Up and Make Up, lalu juga fashion line Wirda Mae, dan juga travel wisata hati, dan juga komunitas milenial anti bokeh. Ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama beberapa nama di antaranya, atau mungkin juga udah nge-follow, atau mungkin udah jadi bagian dari milenial anti bokeh contohnya. Karena kalau nggak salah kemarin abis open registration ya Kak ya? Iya, kebetulan. Iya, oke deh. Mungkin kita bisa lanjut aja nih untuk ke acara sesi talk show-nya, karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 9:15. Jadi mungkin kita bisa mulai ya, Kak ya. Oke, siap. Oke. Nah, jadi Kak Denis dan juga Kak Wirda, kalau kita membahas mengenai bisnis atau investasi, tentu kita nggak asing dengan istilah startup.
Nah, startup sendiri kan adalah perusahaan yang baru masuk atau masih berada di fase pengembangan, baik itu dalam hal menemukan pasar maupun mengembangkan produknya, seperti itu. Dan seperti yang kita lihat ya Kak ya, antusiasme masyarakat terhadap startup ini sedang tinggi-tingginya nih. Banyak yang tertarik untuk membuat startup atau mungkin bergabung menjadi bagian dari startup tersebut. Kalau Maya boleh cerita ya, Maya kan sekarang kemarin tuh maksudnya lagi cari-cari magang ya, lagi cari-cari internship. Terus kalau ngobrol sama teman-teman, banyak banget teman-teman Maya tuh yang kayak mau deh magang di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Gojek, dan semua yang Maya sebutin tadi kan adalah startup gitu. Jadi itu menunjukkan kalau minat masyarakat terhadap dunia startup itu lagi tinggi-tingginya gitu, Kak. Tapi menurut Kak Denis dan juga Kak Wirda, gimana sih Kakak melihat peluang startup ini di era industri 4.0 ditambah dengan kondisi pandemi yang sekarang? Mungkin boleh dijawab dulu dari Kak Denis ya. Oke. Thank you Kak Maya atas pertanyaannya. By the way, salam kenal ya Kak Wirda. Wah, seneng banget nih bisa satu Salam panggung kenal sama. juga Kak Denis. Kita belajar banyak nih hari ini aku. Saya juga. Oke, kalau kita berbicara mengenai startup ya dan peluang startup, mungkin di sini banyak banget ini kan anak-anak muda semua ya, generasi millennials ya. Tentunya merupakan anak-anak penerus bangsa nih ya, generasi penopang bangsa nanti Indonesia 2045 tentunya ada di tangan kalian nih. Jadi kalian harus banyak belajar dan tentunya harus memberikan kontribusi positif kepada negara kita. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang startup, mungkin semua orang pasti berpikir kan, aduh kalau misalnya aku pengen nih jadi business owner, aku pengen nih mendirikan suatu perusahaan startup company dan lain-lain. Nah, cuman biasanya ketika kita ingin memulai sesuatu, pasti deh satu pikiran yang muncul nih di otak kita adalah kita ingin jual produk apa ya? Kita ingin jual jasa apa ya? Kita ingin bisnis apa ya? Seperti itu pastinya. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya startup yang kita lihat ya yang udah ada, yang udah jelas ya, mungkin yang kita bisa bilang juga udah berhasil ya. Sebenarnya pendekatan pertama yang mereka lakukan itu bukanlah sebuah produk atau bukanlah sebuah gue mau bikin apa nih, saya mau bikin apa nih, bukan itu. Tapi pendekatan pertama yang mereka lakukan itu adalah pendekatan problem atau masalah yang ada di masyarakat nih. Misalnya contoh ya, kalau kita lihat 10 tahun lalu gitu ya, kita mau pergi gitu ya, misalnya ke suatu tempat kita nggak punya kendaraan atau misalnya mobil atau motor kita lagi dipinjam sama teman atau sama orang lain, kita nggak bisa pergi kan ke tempat itu. Akhirnya kita apa? Kita mesti pesan taksi. Belum tentu dapat, pesannya juga susah lewat telepon dan lain-lain. Kita mesti naik ojek gitu ya. Dan mungkin dari tingkat keamanan dan lain-lain kurang baik ya. Fasilitasnya juga nggak sebagus yang sekarang. Nah, akhirnya dari problem tersebut, dari masalah tersebut, muncullah ide. Kenapa nih? Kok kita nggak bikin aja nih sebuah perusahaan yang bisa membantu orang untuk menjadi alat transportasi ini, ya, yaitu ojek online. Jadi muncullah sebuah Gojek. Sama seperti misalnya Tokopedia. Dulu kalau misalnya kita mau beli barang susah mungkin ya. Sekarang udah ada marketplace, udah ada Shopee dan Tokopedia. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kalau menurut aku pribadi ya, aku juga bukan seprofesional itu, cuman dari aku pelajari, dari buku, dari mentor dan lain-lain, jauh lebih baik kalau misalnya pendekatan kita ingin memulai sesuatu dari masalah yang ada nih di masyarakat. Jadi ketika masalahnya ada, kita lihat, kita pikirkan cara apa yang bisa kita lakukan untuk solve problem tersebut. Nah, kalau misalnya kita punya caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, bisnis kita akan berjalan. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Denis. Berarti kalau kita mau mulai membuat startup gitu ya, itu kita lebih ke pendekatan terhadap masalah yang ada di masyarakat ya Kak ya. Contohnya, kalau dulu emang kalau mau pesan alat transportasi kayak taksi atau ojek gitu ya, itu kan susah. Terus akhirnya dari masalah tersebut, baru deh kita cari, oh inovasinya adalah dengan membuat ojek online ini. Kayak gitu ya berarti ya Kak Denis? Oh, iya. Mungkin analoginya lebih mudah gini. Misalnya kita mau jualan jas hujan nih, tapi lagi musim panas nih. Siapa yang mau beli kan jas hujan? Tapi kalau misalnya lagi musim hujan, walaupun jas hujannya kualitasnya kita bilang 5/10, tetap aja laku kan. Orang supaya nggak kehujanan kan. Kayak gitu kira-kira simpelnya. Karena kebutuhan ya Kak ya? Iya. Iya, oke. Oke, kalau tadi itu jawaban dari Kak Denis, kalau dari Kak Wirda gimana nih Kak? Iya, baik. Jadi gini ya, memang betul banget gitu. Insya Allah masa depan Indonesia itu ada di tangan anak-anak muda sekarang gitu ya. Nah, ini bagaimana kita nih harus betul-betul memanfaatkan apa yang ada, kemudian mengembangkannya, dan harus makin kreatif lagi untuk bisa maju gitu. Nah, memang kalau kata-kata startup sendiri sekarang itu lebih dikenal sesuatu yang ada kaitannya dengan teknologi gitu ya, atau sifatnya tuh disruptif gitu. Jadi dia tuh memecahkan solusi persis banget seperti yang Kak Denis bilang tadi gitu ya. Ada satu isu yang kemudian kita bawa problem solving-nya apa, kemudian itu menjadi inovasi, kita tawarkan kepada orang, lalu menjadi
sebuah usaha gitu. Nah, terus gimana nasibnya buat teman-teman yang mungkin, aduh, gue aja gaptek banget gitu kan, gue gaptek banget, gue nggak ngerti ngapa-ngapain, masa gue usahanya harus ribet itu sih? Sebenarnya enggak juga. Intinya gini, kreatif itu tuh apa yang ada, kemudian kita olah, kita kembangkan gitu loh. Kita kasihnya gitu. Sebuah hijab misalnya. Kalau kita beralasan kayak, gue nggak mau nih jadi pengusaha hijab. Kenapa emang? Ya udah terlalu banyak yang jualan hijab. Kok bisa begitu gitu? Kan gini ya, kalau gue gitu, gue nggak ngeliat itu sebagai pesaing, tapi banyak temennya. Maksudnya gimana? Semakin banyak orang yang buka usaha itu, artinya apa? Marketnya udah ketahuan gitu. Oh, berarti yang butuh banyak gitu kan. Bikin hijab, kenapa? Berarti market pengguna hijab itu banyak. Dan ngapain gue ngeliat ke orang lain? Gue ngeliat ke diri gue sendiri, ya kan? Bagaimana penggunaan hijab buat gue sendiri gitu ya. Nggak mungkin dong ada seorang muslimah yang kemudian berkerudung, cuma punya satu kerudung di lemarinya. Nggak mungkin. Ada bergo, ada segi 4. Dan kalau misalnya teman-teman hijabers gitu ya, pasti paham banget ada beberapa kain-kain tertentu yang kita suka. Misalkan ada polycotton, kemudian ada katun, ada kayak Bella Square, dan macam-macam, ada plisket gitu. Nah, artinya apa? Bacaan sholat. Mungkin ada sebagian besar kawan-kawan non-muslim ketika membaca Bible misalnya, atau bagaimana gitu, komunikasi. Berdoa itu adalah komunikasi. Ya, jadi that's the only thing that we can use in order to live and continue living gitu loh. Nah, komunikasi. Kemudian apa? Pokoknya siap menghadapi apapun itu bentuknya gitu. Pokoknya kalau ada masalah, I'm ready. Gitu aja, pokoknya I'm ready. Pokoknya apapun itu, bukan dalam artian kita kayak nantangin hidup, gini masalah sini. Siapa juga orang yang mau hidup sama masalah, nggak ada gitu kan. Tapi kalau kita mampu menguasai yang gue bilang tadi, menguasai ketakutan, lalu kita ubah menjadi keberanian, maka kita akan bisa melihat keindahan-keindahan yang ada gitu, Mbak. Oke, wah. Terima kasih Kak Wirda udah dijelasin banyak banget ya. Ini kalau aku recap tadi, intinya kalau kita mau mulai usaha, kita tuh harus punya skill komunikasi. Terus selain kita membangun usaha kita atau nge-build usaha kita tuh harus keep it sustain gitu. Maksudnya biar tetap berjalan, biar tetap ada gitu. Bukannya tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita juga harus siap menghadapi apapun, harus ready, dan juga live with the risk kayak gitu. Nah, aku mau setelah ini itu yang tadi bagus banget tuh yang dari Kak Wirda. Aku setuju banget ya, kalau misalnya kita bangun sebuah bisnis itu emang mungkin susah ya, tapi mempertahankannya itu emang jauh lebih susah lagi. Dan kalau tadi Kak Wirda ada sempat mention kalau misalnya ketika bisnisnya itu udah berjalan, yang ada di pikiran kita itu bukan cuma sekedar profit. Aku ceritakan sedikit pengalaman ya. Jadi aku dulu 2017 itu sempat terjun ke dunia F&B. Jadi aku itu following the trend lah. Jadi waktu itu lagi zamannya mungkin es kepal Milo ya, kalau teman-teman tahu ya. Aku bikin langsung. Itu kan tahun 2017 ya, es kepal Milo. 17 atau ya sekitar. Kayaknya gitu. Baru kemarin ya ampun. Baru bentar banget ya. Udah cepet ya, waktu berlalu ya. Jadi itu kan modalnya murah ya, maksudnya terjangkau lah ya. Untuk waktu itu aku masih baru masuk kuliah kayaknya semester 1 ya. Atau SMA 3 ya, kurang lebih seperti itu. Itu kan modalnya ya masih terjangkau lah ya, sekitar 3-4 juta doang kita di depan ruko ya, misalnya sewanya bayar per hari gitu ya, puluhan ribu, dan kita buat gitu ya. Itu langsung untung gitu, langsung profit. Itu mungkin kita bisa bilang 2 minggu atau 1 bulan langsung BEP, langsung break even point, langsung balik modal. Nah, profit nggak? Oh, profit jelas. Tapi 3 bulan udah tutup. Begitu trennya hilang, ya udah nggak laku lagi gitu. Habis itu aku juga pernah masuk kedua itu, kalau teman-teman ingat mungkin lagi zamannya banget ayam geprek ya. Habis dari ayam Pak Gembus mungkin, habis itu banyak ayam geprek. Nah, aku juga following the trend. Aku sempat buka ya 3 ayam geprek, dan profit nggak? Wah, profit. BP langsung 3 bulan. Tapi setelah itu, pada akhirnya, sekarang kalau teman-teman lihat masih ada nggak ayam geprek? Oh, masih ada. Tapi punyaku ada nggak? Oh, nggak ada. Karena aku nggak ngerti. Aku berpikir yang ada di otakku, cuman ya udah ini bisa profit nih. Ya udah dibikin, bisa untung ya 3 bulan, 6 bulan berjalan, akhirnya udah mulai sepi karena trennya mungkin udah mulai menurun, marketnya udah terlalu red ocean, ya di mana yang pemain-pemain besar yang memang mengerti gimana cara mereka membangun infrastruktur daripada perusahaannya, ya mereka tetap ada, sampai sekarang masih ada kan ayam geprek yang enak-enak. Dan ketika itu ya mungkin bisa aku jadi gagal gitu, tapi di sana ya aku belajar gitu bahwa sebenarnya ya kita bukan cumannya profit gitu, tapi berbeda cerita kalau misalnya memang kita
cuman ya udah kita cuman mau dapetin keuntungan, misalnya sebulan mau dapetin 5-10 juta, oh kita bisa palu gada gitu. Kita bisa jual apa aja, tapi nanti jatuhnya itu bukan ke entrepreneur, tapi jatuhnya jadi dagang gitu. Oh hari ini lagi zamannya fidget spinner nih, oh kita jualan aja fidget spinner, untung bisa dapat 10 juta sebulan. Nanti bulan depan ada tren apa lagi, kita jualan aja terus gitu. Tapi nantinya ya kita ya bekerja terus gitu, nggak ada sebuah ekosistem di dalam perusahaan yang bisa membuat bisnisnya sustain selama 20 tahun. Karena siapa gitu kan yang mau main fidget spinner selama 20 tahun gitu kan, nggak ada. Nah, kira-kira kayak gitu kalau dari aku. Oke, berarti kalau yang dalam jangka waktu sebentar itu bukan entrepreneur ya Kak ya? Itu lebih ke dagang ya berarti ya? Iya, karena kalau misalnya kita berbicara tentang, aduh aku agak minder nih ngomongnya ada Kak Wirda, takut salah. Nggak apa-apa Kak Deni, aku juga banyak belajar loh. Kalau misalnya kita ngomongin sebuah bisnis entrepreneur gitu ya, ada 3 pilar dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah operational, habis itu marketing dan juga financing. Kita punya produk sebagus apapun ya, udah misalnya makanan udah enak ya, tapi kita nggak bisa pasarinnya, kita nggak bisa jualan. Akhirnya apa? Ya nggak untung juga. Habis itu misalnya kita balik nih, kita jago jualan nih ya, kita jago marketing dan lain-lain, tapi produk yang kita jual ibaratnya produk sampah nih, nggak berkualitas. Akhirnya nggak ada langganan, nggak ada orang yang mau repeat order, nggak bisa jalan juga. Habis itu kalau misalnya nih, udah bagus operasinya, produknya udah bagus, marketingnya jago ya, wah udah jelas nih ya, udah bisa untung dong. Belum tentu. Kalau bisnisnya udah skala besar, financingnya bobrok, ya nggak bisa kelola, ada utang bank dan lain-lain, bisa ditipu, vendor misalnya dan lain-lain, habis itu nanti ada yang korupsi di dalam internal perusahaan, hancur juga nggak untung. Jadi ada 3 pilar ini, dan 3 pilar ini kedengarannya gampang ya, marketing, oh marketing gampang, promosi, ads, dan lain-lain, operational, oh gampang, financing gampang lah pembukuan. Kedengarannya simpel, tapi kalau bisnisnya skalanya udah besar, nggak sesimpel itu. Sedangkan kalau misalnya dagang, ya kita personal nih, kita sendiri aja bisa. Aku misalnya Kak Maya sama Kak Wirda punya barang apa nih? Misalnya punya hijab nih. Oh bisa, aku beli aja nih misalnya dari Kak Wirda. Harganya berapa nih? 100.000. Oke, aku jual aja lah 120.000 atau 130.000 jadi reseller. Itu mudah, aku yang urus sendiri. Mau usah pakai pembukuan juga nggak apa-apa. Orang masuk ke rekening aku juga kan, skalanya belum besar. Jadi ada perbedaan tuh di antara kita berdagang sama benar-benar menjadi seorang entrepreneur. Makanya kalau ditanya, Dennis entrepreneur bukan? Bukan, aku belum sampai level sana. Masih belajar, masih jauh gitu. Oke, berarti new knowledge juga ya. Jadi ternyata kalau entrepreneur itu yang memang udah sustain ya Kak ya, bisa dibilang usahanya, bukan yang cuma sekadar, misalkan nih kayak es kepal Milo trennya waktu itu cuma beberapa bulan aja, abis itu Kak Denis juga waktu itu pernah coba, cuma memang bukan di situ jalannya gitu ya, akhirnya berhenti gitu ya Kak ya. Oke, gitu. Nah, selanjutnya selain ini Mbak, aku mau nanya deh sama Kak Denis nih. Boleh. Menurut Kak Denis nih, mungkin ada teman-teman ya. Oke, menurut Kak Denis nih, mungkin ada teman-teman juga yang mau nanya, kalau gitu berarti berbisnis mengikuti tren itu baik atau enggak sih gitu loh? Kalau dilihat gitu ya dari flow-nya cepet naik, cepet turun juga gitu. Gimana nih? Gitu. Jawabannya adalah tergantung nih, kalau menurutku ya, tergantung. Misalnya kita ngobrolin, misalnya kita bisnis F&B, kita punya cafe. Oh, following the trend jelas banget. Lagi ada es kepal Milo, kita masukin misalnya menu es kepal di dalam usaha kita. Habis itu misalnya lagi zamannya apa ya? Pas lagi pandemi, Dalgona Coffee ya. Habis itu kita masukin Dalgona Coffee. Lagi zaman Indomie geprek nih misalnya, kita bikin Indomie geprek di cafe kita. Kita following the trend ya, tentunya pas lagi trennya orang-orang bakal masuk ke cafe kita, bakal konsum ya produk itu yang baru kita buat, ya kan. Misalnya kita ngomongin McD juga ada kan tren-tren tertentu kan, kayak misalnya es krim McFlurry gitu kan, itu berbeda-beda kan rasanya kan tiap sekarang kayaknya Kravel ya. Oh ya, Kravel ya, lagi zaman banget ya sekarang ya. Nah, itu sih ya menurutku boleh-boleh aja gitu. Tapi pertanyaannya kalau misalnya kita berbicara kita mau membangun suatu ekosistem perusahaan yang memang bisa sustain misalnya 10-15 tahun ke depan, atau misalnya tujuannya nih, mungkin kan di sini teman-teman juga banyak yang punya impian ya. Ketika kita udah bikin bisnis, udah 2 tahun, 3 tahun, ada nih goalnya kemana? Apakah kita ingin exit? Apakah kita ingin jual perusahaan kita? Apakah kita ingin cari angel investor? Apakah kita ingin dari venture capitalist untuk invest di perusahaan kita? Apakah mungkin yang lebih gokil lagi, kita pengen IPO kan perusahaan kita untuk listing di Bursa Efek Indonesia? Nah, itu kan ada tujuan-tujuan ke sana kan. Kalau misalnya jual es kepal Milo, nggak bisa lah di IPO-in, ya kan? Karena ya kita misalnya, let's say, kita ngomong, kita buka satu es kepal Milo, bisa untung profit misalnya 5 juta satu bulan. Kita buka nih 1000 es kepal Milo di satu Indonesia. 5 miliar, besar nggak? Oh lumayan dong, bisa omset 5 miliar, ya kan? Nah, cuman bisa nggak bertahan 20 tahun? Jawabannya nggak bisa. Jadi nantinya ketika kita punya tujuan nanti exit atau kita mau diinvest sama
venture capital dan lain-lain, jadinya nggak bisa ke arah sana gitu. Tapi kalau misalnya ditanya bagus nggak? Ya kalau misalnya bisa cuan ya bagus aja sih, nggak masalah gitu. Tapi kan tujuan orang berbeda-beda. Kalau misalnya emang tujuannya untuk entrepreneur ya mungkin agak sulit nih kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya emang tujuannya ya udah yang penting bisa cuan, ya silakan juga. Karena kan akhirnya balik lagi tujuan kita kan adalah untuk kebahagiaan kan. Apa yang kita lakukan selama bisa membuat kita bahagia ya silakan dilakukan gitu kalau menurut aku. Keren. Oke, terima kasih Kak Denis jawabannya sejujurnya ya Kak Wirda. Aku tuh tadi mau punya pertanyaan yang sama gitu. Jadi ya? Iya, beneran. Aku tadi waktu Kak Wirda tanya tuh kayak, aku mau tanya ini juga. Jadi sebenarnya dagang tuh bagus atau enggak sih? Kalau dari aku pribadi ya, menurut aku karena balik lagi tadi seperti yang Kak Denis bilang, akhirnya itu adalah kebahagiaan. Jadi ya udah nggak apa-apa dagang aja gitu. Tapi tapi mungkin kalau misalkan untuk jangka waktu yang lama gitu ya, yang lebih serius ya, yang dagang kayak gitu nggak bisa itu bukan entrepreneurship kayak gitu. Nah terus selanjutnya setelah ini kita akan ada Q&A untuk teman-teman yang mau mengirimkan pertanyaan. Ini format Q&A-nya cukup dengan raise hand aja. Nanti akan ada 2 orang yang aku pilih untuk langsung menanyakan pertanyaannya ke Kak Wirda dan juga Kak Denis. Oke, ini udah ada yang raise hand belum ya? Teman-teman, untuk raise hand ini bisa diklik di bagian reaction ya. Reaction, terus setelah itu ada raise hand. Kalau misalkan nggak ada nih yang raise hand, aku nanti ambil aja dari ini, kolom chat. Nama _ instansi. Seperti itu. Oke, ini udah ada yang nge-raise hand belum ya? Oh iya, udah ada di bagian atas, maaf ya. Aku tadi ngeliatnya malah ke bawah. Oke, ini udah ada dari Abdurrahman Said. Boleh untuk Kak Abdurrahman. Langsung unmic aja. Selamat pagi, Kak. Ini buat kakak yang mana? Iya, ini buat kakak yang mana nih, Kak Abdurrahman? Agak deg-degan ini soalnya ketemu sama orang-orang hebat. Jadi izin tanya Kak ya, bagaimana cara kita itu memulai bisnis dan investasi tanpa kita itu mempunyai suatu privilege? Dalam artian gini, kebanyakan orang kan menganggap suatu privilege itu hanya kekayaan dari orang tua ataupun dari harta. Tapi privilege sendiri itu kan ada dari lingkungan, ada dari mungkin pendidikan gitu kan. Nah, itu gimana ya? Di desa saya itu mindset-nya itu mindset kayak pekerja semua gitu loh Kak. Kalau saya nggak keluar dari zona nyaman dari desa saya itu tadi, saya mungkin nggak akan punya usaha WO, nggak akan punya usaha laundry dan lain-lain. Nah, bagaimana membangun bisnis maupun berinvestasi itu tanpa kita mempunyai privilege itu tadi gitu. Iya, enggak, terima kasih. Jadi bagi saya itu privilege itu sangat-sangat berpengaruh ketika kita mau menjadi seorang pengusaha maupun investment atau investor gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Abdurrahman untuk pertanyaannya. Kalau tadi udah dijawab Kak Denis, terus maksudnya di awal, sekarang kita coba ke Kak Wirda dulu untuk menjawab. Iya, oke, baik. Ya, jadi sebenarnya gini ya, ini pertanyaan yang nggak pernah bisa dilepaskan dari setiap kesempatan, seminar online atau bisnis tuh pasti ada pertanyaan tentang privilege, dan selalu privilege. Tidak salah banget gitu. Jadi gini sebenarnya, apakah setiap orang itu punya kesempatan yang sama? Punya. Apakah setiap orang itu berhak memiliki impian? Sangat berhak. Apakah ada batasan-batasan tertentu? Kamu nggak boleh ya mimpi jadi pengusaha. Bapak kamu tuh bukan pejabat, kan nggak pernah ada peraturan seperti itu, ya. Walaupun kenyataannya di dunia kadang-kadang ada banyak banget gitu ya halangan-halangan yang kita temui bila kita tidak memiliki itu. Rather than thinking, rather than spending, rather than looking kepada orang-orang yang memiliki privilege, lalu jadi kita tuh jadi kecil hati, jadi tidak berbesar hati, lalu ngerasa kecil.
Kenapa kita tidak menciptakan privilege itu untuk diri kita sendiri gitu? Memang di sini kita tidak berbicara tentang siapa orang tua kita. Kita juga tidak berbicara tentang kita punya kenalan siapa, apa dan apa gitu. Tapi kenapa kita nggak mikir gitu sekarang bahwa oh ya kalau gue tidak punya privilege maka gue yang harus menghadirkan privilege itu ada untuk diri gue sendiri. Kalau gue berbicara gitu, gue selalu nyambungin kadang-kadang ke dakwah gitu ya, ke sisi agamanya, ke sisi filosofi atau analogi dari segi akhiratnya. Kadang-kadang kita tuh suka nggak sadar gitu bahwa kita ini sudah kita ini udah memiliki privilege yang amat besar, yaitu menjadi seorang hamba Allah. Menjadi seorang hamba Allah itu adalah sebuah privilege yang besar. Kenapa? 24 jam kita sama dia gitu loh. Dan dia menyerahkan 24 jamnya dia untuk kita gitu. Sementara kan dalam ajaran agama kita, agama Islam gitu ya, dan di agama lain juga mengajarkan bahwa Tuhan itu maha mampu gitu. Maha mampu dan memampukan. Maha bisa dan bikin bisa. Maha kaya dan bisa bikin kita ikutan kaya juga gitu. Kenapa kita nggak datang ke dia? Coba sekarang gitu ya, kita mau ketemu sama presiden 24 jam. Siapa kita juga gitu ya. Kita mau kenalan sama Bill Gates. Siapa kita juga. Punya koneksi enggak. Kita sukses juga belum. Kita nggak punya apa-apa. Tapi ini udah di atasnya presiden, di atasnya pengusaha-pengusaha, di atasnya pejabat, ya itu langsung bertemu sama Tuhan. Bukan artinya lu meninggal duluan ya, bukan. Tapi dalam artian lu bisa ibadah kapan aja gitu. Lu bisa berdoa kapan aja, lu bisa meminta kapan aja. Dan gue nggak pernah mau menerapkan kayak lu harus usaha sendiri, enggak. Menurut gue ibadah itu adalah fondasi dasar banget gitu untuk sebuah keberlangsungan, keberkahan gitu. Jadi kan gue bilang ya bahwa usaha itu harus berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu adalah tumbuh dan berkembang. Anyways gitu ya. Yang bisa gue sampaikan di sini adalah daripada kita sibuk melihat orang-orang lain, ciptakanlah sendiri untuk kita. Kita misalkan kayak bokap gue gitu ya, lahir dari keluarga yang tidak berada. Kemudian melihat nih gitu kan perjuangan bagaimana orang tuanya banting tulang untuk ngidupin anaknya. Melihat bagaimana almarhumah nenek gue atau ibu dari ayah gue gitu ya bekerja gitu menjadi tukang cuci baju keliling-keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Melihat keadaan nyokapnya yang seperti itu, bokap gue sebenarnya marah banget gitu kan. Marah, nggak bisa ngelakuin apapun karena sebagai anak gitu, apalagi waktu itu kebetulan nenek gue tuh single parent, divorce gitu ya, single parent yang harus berjuang hidupin anaknya sendirian, banting tulang. Bokap gue pada saat itu memang anak orang susah gitu ya, anak orang susah, melihat ibunya susah, sangat miris hatinya gitu, sangat marah gitu. Pokoknya bokap gue bersumpah, pokoknya nanti harus jadi orang besar, harus membanggakan ibu, dan nggak mau bikin anak-anaknya juga ya ngelihat bapaknya susah gitu loh. Gue ngelihat ke sini ya poin-poin di mana daripada gini ya, kalau misalkan bokap gue gitu ya, bokap gue tuh tinggalnya numpang sama keluarganya yang berada gitu. Tapi tetap nggak dianggap gitu loh, nggak dianggap ya biasalah. Biasanya kalau ada satu keluarga, biasanya kan ada yang kaya gini-gini. Bokap gue tuh baru makan kalau keluarga mereka tuh udah selesai makan. Nyokapnya juga baru makan setelah semuanya selesai makan, dan yang nyuciin piringnya itu adalah nyokapnya bokap gua gitu. Dan melihat itu ya tentunya gitu ya, bokap gua nggak ngelihat ke keluarga yang kaya ini, justru gitu. Melihatnya adalah bagaimana caranya supaya bokap gue ini bisa create his own privilege for his own mother, for his own family in the future gitu loh. Coba kalau hidup kita tuh selalu aja melihat orang tuh berdasarkan dengki iri, lalu melihat keadaan kita nih ya berdasarkan data, fakta, logika, melihat keadaan kita susah, lalu kemudian kita menyerah sama hidup, melihat keadaan kita kayaknya nggak mungkin gue bisa sukses, nggak mungkin gue bisa ketemu orang, nggak mungkin gue bisa punya networking, nggak mungkin gue bisa punya kenalan gitu ya. Padahal kita belum mencoba. Karena mata ini udah terlalu ditutupi sama kenegativitas gitu, negativity gitu kan, selalu ngeliat negatif. Jadi poin gue di sini adalah rather than seperti yang gue bilang tadi, spending atau meluangkan waktu kita untuk iri sama orang lain, kemudian kayak
dengki sama orang lain. Tapi satu sisi kita juga tidak melakukan apa-apa. Ya mau sampai kapan gitu. Akhirnya terbukti gitu kan, terbukti. Bokap gue akhirnya berhasil gitu menjadi seseorang, mengangkat derajat almarhumah nenek gue, dan kemudian membawa juga serta keluarganya gitu. Nah, bisakah kita menjadi the next one yang membawa sebuah privilege kepada keluarga kita? Nah, jawabannya ada di tangan kita. Intinya gini, impian itu hak semua orang, ya. Tidak ada batasan, tidak ada impian, tidak ada patokan. It's all belong to us. Itu semua kita berhak untuk bermimpi, punya impian itu berhak sekali gitu. Nah, tinggal bagaimana gitu ya ikhtiar kita, usaha kita. Hasilnya itu yang akan menentukan gitu kan. Seperti apa. Intinya jangan menyerah. Dan banyak sekali kok kisah-kisah sukses di luar sana yang betul-betul dimulai dari nol. Kayak Google yang kita tahu gitu kan, atau kayak Facebook yang kita tahu gitu. Maka lihatnya ke bagaimana mereka memulai dari perjuangan aja. Semua tetap butuh perjuangan. Dan jangan kira gitu ya, para privilegers atau yang pada punya privilege itu ya bisa ikutan sustain juga, enggak juga gitu. Tetap ini balik lagi ke bagaimana skill-nya dia gitu loh. Bagaimana ketahanannya dia. Ada seorang anak yang punya orang tua kaya raya, ditinggalin warisan harta yang begitu banyak. Tapi ini anak segitunya punya privilege, tapi dia nggak punya skill mengelola, tidak punya ilmu mengelola, tidak bisa menjaga, itu harta warisan yang udah dibangun sama orang tuanya, dijaga sama orang tuanya puluhan tahun, bisa habis dalam waktu 5 bulan. Tidak semua privilege itu baik, dan tidak semua efek privilege itu juga baik. Jadi kembali lagi kepada ketahanan diri kita sebagai orang nih, kayak bagaimana gitu, self defense kita seperti apa, cara kita menjaga seperti apa, itu yang akan menentukan. Memang itu memudahkan, ya, tapi satu sisi itu juga bisa mematikan, gitu. Mungkin gitu, Mas Abdurrahman, ya. Salam sukses, mudah-mudahan Mas Abdurrahman sehat selalu, salam buat keluarga. Baik, terima kasih Kak Wirda. Itu tadi ada impian itu hak semua orang, jadi nggak ada batasan, tinggal gimana kita usahanya. Sebenarnya untuk cerita atau contoh kasus nyatanya itu ada banyak sih, dari orang yang tadinya mungkin bukan dari orang-orang berada, tapi akhirnya bisa sukses banget, itu kan banyak ya. Nah, kalau tadi itu ada jawaban dari Kak Wirda, kalau dari Kak Denis gimana nih Kak? Wah, sebenarnya semua udah terjawab ya sama Kak Wirda. Tapi aku tambahin dikit aja dari story ya, supaya lebih kena gitu, supaya lebih dapat gitu ya. Karena aku sempat bikin satu video waktu itu mengenai privilege, dan mungkin videonya nggak tahu masuk ke anak kampus atau gimana gitu ya. Akhirnya aku pernah diundang sama satu kampus gitu ya, dan aku bingung gitu. Biasa kan diundang untuk membawakan misalnya materi investasi atau saham gitu ya. Waktu itu disuruh bawain materi tentang privilege. Aku sampai bingung. Masa satu webinar bahas tentang privilege gitu kan? Yang benar gitu kan. Dan ternyata benar. Nah, terus akhirnya di sana aku ceritain kan mengenai privilege dan lain-lain. Aku pengen kasih tahu dikit untuk Abdurrahman ya, mengenai privilege ya. Jadi sebenarnya orang yang ada di pikiran orang bahwa privilege itu, aku lahir di keluarga kaya, orang tua kaya, punya apa semua bisa, itu privilege. Tapi jangan salah, ketika kita lahir di keluarga sederhana dengan keterbatasan, itu juga merupakan privilege sebenarnya. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Karena gini, aku ceritain sedikit ya story kehidupan aku. Jadi dulu pas kecil, sekitar umur 3, umur 4 ya, tahun 2000-an ya, itu papaku usaha ya, punya bisnis, dan puji Tuhan mungkin pada saat itu memang lumayan gitu ya, lumayan menghasilkan, dan aku itu nggak pernah dilarang kalau mau beli apapun gitu ya. Jadi waktu itu zamannya belum time zone, kalau nggak salah Fun City gitu ya. Itu zamannya Fun City, aku mungkin seminggu ada 3-4 kali gitu ke Fun City. Mau beli mainan apapun, papaku nggak pernah larang, karena memang orangnya royal gitu. Dan aku merasakan itu sampai mungkin sekitar 2007 deh. Jadi mau makan apa aja, mau makan di restoran enak, mau beli mainan apa aja itu boleh, nggak pernah dilarang. Karena memang ada uangnya. Pada tahun 2008 mungkin Kak Wirda mungkin pernah tahu lah ya, 2008 itu kondisi ekonomi lumayan parah di Indonesia, apalagi khususnya papaku itu bisnis di office furniture tapi yang high end, jadi banyak banget orang yang customer klien yang nggak bisa bayar ya, yang akhirnya kabur dan lain-lain, utang. Akhirnya di saat 2008 papaku terpaksa meminjam modal kerja lagi di bank. Jadi yang dijamin aset perusahaan, aset rumah kita dan lain-lain. Nah, itu utang bank, modal kerja, dan lain-lain, kena bunga, dan lain-lain. Nah, ketika 2013, 2014, aku kan udah mulai remaja gitu ya. Nah, itu mulai agak berbeda tuh kehidupanku.
Jadi udah nggak terlalu konsumtif nih. Ceritanya papaku itu orangnya konsumtif nih, hedon. Udah mulai hemat nih. Nah ini ada sesuatu yang aneh. Karena kan aku nggak diceritain kan. Papa nggak cerita kayak, sekarang bisnis lagi susah nih, hemat-hemat nggak diceritain gitu. Cuman aku sendiri berasa, kok ada yang aneh ya. Nah, uang jajanku mulai dibatasi dan lain-lain. Nah, itu ketika aku ingat SMP 2, aku juga orangnya mungkin dulu karena belum gitu kenal sama investasi, aku juga sukanya itu beli barang, suka jajan ya, suka banget barang branded gitu ya. Akhirnya apa yang aku lakukan? Apakah aku nuntut gitu minta, Pak tolong dong bagi uang yang banyak gitu? Enggak. Aku SMP 2 aku jalanin bisnis MLM. Bukan bisnis sebenarnya, multi level marketing. Ya kayak affiliate marketing lah, itu MLM. Mungkin kalau teman-teman dengar, waduh MLM. Tapi tenang, sekarang udah enggak. Jadi aku nggak bakal tawarin kalian. Nah, aku jalan bisnis MLM supaya dapat ya uang jajan tambahan. Jadi aku bisa bergaul sama teman-temanku dengan tanpa menuruni standar. Ya tapi uangnya aku cari sendiri. Nah, tapi saat itu sebenarnya ya masih aman lah. Nah, singkat cerita pada tahun 2017-2018 itu 2017 ya tepatnya, itu papaku akhirnya jual aset perusahaan, akhirnya pindah kantor, cuman rent, habis itu rumah dijual semuanya, dan aku ya jujur agak kaget sih gitu. Kenapa nih bisa sampai terjadi seperti ini? Akhirnya karena ya memang udah nggak bisa nutup. Akhirnya udah sekarat lah ibaratnya bisnisnya. Semua dijual, dan aku jadi akhirnya rent di sebuah apartemen kecil. Jadi dari tadinya punya rumah yang cukup besar, aku tinggal di apartemen kecil sama papa mamaku. Dan di sana aku berasa, wah ini sepertinya aku nggak punya modal nih untuk untuk buka usaha dan lain-lain. Habis itu aku harusnya papaku udah janjikan karena kakak perempuanku ya ciciku itu kuliah di Sydney dan aku juga dijanjikan bakal kuliah di luar negeri nih. Aku senang banget. Tapi akhirnya pada saat aku lulus SMA 3, papa bilang nggak bisa karena emang dananya nggak ada. Ya, singkat cerita 2020 kemarin resmi bangkrut ya karena udah. Nah, kira-kira seperti itu. Dan dulu aku pernah berpikir, kok aku kayaknya sial banget ya ibaratnya. Ciciku, kakak laki-laki, kakak perempuan semuanya punya privilege. Mereka bisa kuliah di luar negeri, mereka bisa punya modal usaha dikasih papa karena umur mereka kan udah jauh lebih di atas aku anak terakhir. Kok aku nggak punya ya? Aku sedih, nggak punya privilege. Dan sekarang aku benar-benar bersyukur dan aku berasa itu merupakan privilege sebenarnya ketika aku nggak bisa dapetin itu. Kenapa? Kalau misalnya ketika waktu itu papaku uangnya banyak, nggak ada tuh Dennis yang jalanin MLM pas SMP 2. Nggak ada Dennis yang jualan puding pas SMA di sekolahan. Nggak ada Dennis yang buka es kepal Milo, buka ayam geprek. Nggak ada Dennis yang sekarang. Aku ngapain ya? Aku hidup biasa aja seperti anak pada umumnya gitu. Nggak perlu cari uang kok, orang dikasih terus gitu. Nah, tapi mungkin juga ada sebagian orang yang dikasih privilege, dikasih modal, ya bisa usaha. Cuman ini menjadi sesuatu privilege buat aku. Kenapa? Karena ibaratnya terpaksa loh, kepepet. Wah, kerja nggak ada duit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Akhirnya aku ya mesti berjuang sendiri karena ya memang papaku udah tua. Masa papaku disuruh misalnya jualan online mana bisa gitu? Udah umur berapa? Udah umur 60 ya. Jadi udah nggak ngerti lah gitu ibaratnya. Dan udah waktunya pensiun. Jadi ya ketika aku mau sesuatu, aku mau ini pengen itu, ya aku harus kerja sendiri. Dan itu merupakan privilege. Jadi kalau misalnya ditanya apakah dari keluarga berada, dulu keluarga berada, tapi ketika aku udah remaja, aku juga sama gitu, dari keluarga yang sederhana, nggak punya apa-apa, nggak punya warisan, nggak punya modal, semua benar-benar ya cari sendiri gitu. Kalau ditanya mulai dari nol nggak? Oh nggak mulai dari nol. Karena dari kegagalan papa aku, dari pengalaman gagal, dari semuanya, itu merupakan privilege. Aku pelajarin kesalahan dia apa, nggak bisa manage keuangan, dia nggak pernah investasi, nggak punya dana pensiun, nggak punya dana darurat. Aku disiapin dari umur 17. Nah itu privilege sebenarnya. Nah jadi buat teman-teman semua mungkin di sini berbeda-beda, yang lahir di keluarga kaya, yang punya privilege, manfaatkan dengan baik. Yang lahir di keluarga sederhana, ya nggak usah iri. Karena perbandingan kita ya dengan diri kita sendiri gitu, bukan dengan orang lain. Semua punya jalannya masing-masing. Privilege itu nggak selalu dalam bentuk uang, dan uang. Benar yang kayak kata Kak Wirda tadi. Banyak teman-temanku yang anak orang kaya, ya papa-papa yang mungkin punya aset miliaran, akhirnya buka bisnis, gagal banyak. Banyak yang mulai dari nol, tapi sekarang udah punya perusahaan valuasi 20 miliar, ada temanku gitu, masih muda juga. Jadi semua orang ya punya impian yang bebas gitu, mau mimpi setinggi apa ya benar-benar bebas gitu. Yang penting tapi ingat satu hal, ya jangan ke pressure juga, jangan karena mikirnya wah ini dunia sosial media, aku umur 25 harus punya aset sekian, aku harus punya ini segala macam. Selalu ingat, perbandingan terbaik adalah diri kita kemarin versus diri kita hari ini. Diri kita tahun kemarin versus diri kita tahun ini. Selama udah lebih baik, selama improve itu udah lebih baik. Jadi jangan bandingin sama orang lain. Ya, karena kalau misalnya kita bandingin sama anaknya Raffi Ahmad gitu ya beda gitu kan. Dia mulanya garis startnya beda ibaratnya. Jadi bandingin sama diri sendiri. Gitu kalau dari aku. Oke. Wah, jawabannya sangat-sangat inspiring karena aku tuh dari tadi tuh waktu dengerin jawaban dari Kak Denis kayak wah amazed banget. Dan tadi untuk konten yang privilege, sebenarnya aku tuh udah pernah lihat kayak di Instagram. Maksudnya itu kan konten juga masih belum lama ya. Di-share juga kan ya di Instagram. Jadi emang bener banget setuju dengan jawaban dari Kak Wirda, dari Kak Denis, kalau
privilege itu nggak semuanya tentang harta aja, tentang materi gitu. Karena kalaupun kita kepepet, kalau kata Rahel V-nya ya, ini the power of kepepet, kita tuh jadi kayak gimana caranya biar kita tuh bisa bangkit, terus akhirnya kita bisa apa ya, survive dan akhirnya menemukan jalan sukses kita sendiri kayak gitu. Jadi nggak serta-merta ya semuanya tentang materi aja kayak gitu. Nah, terus ini ada satu pertanyaan terakhir ya, akan aku berikan ke Agnia Safa, karena ini tadi yang raise hand kedua. Agnia Safa boleh langsung aja on mic, tapi sebelumnya aku mau minta Kak Wirda dan Kak Denis untuk menjawab secara singkat ya Kak ya, karena waktunya juga sudah mepet. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, terima kasih juga untuk Abdurrahman untuk pertanyaannya. Sudah terjawab ya Abdurrahman? Iya Kak, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Denis dan Kak Wirda atas ilmu barunya. Kembali kasih Abdurrahman. Oke, untuk Agnia dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih untuk Kak Maya sebagai moderator sudah memberikan kesempatan bertanya kepada Kak Wirda Mansur juga Kak Denis. Baik, perkenalkan saya Agnia. Di sini saya ingin bertanya, terutama untuk Kak Wirda Mansur nih yang sudah punya banyak pengalaman dalam bidang bisnis gitu ya. Nah, sebagai aku yang pemula, gimana sih Kak cara supaya kita nih memiliki mental kuat layaknya entrepreneur gitu? Dan terkhusus bagaimana kita menghadapi suatu masalah-masalah maupun risiko-risiko dengan keadaan tenang gitu. Kadang-kadang kita kan terlalu panik gitu ya Kak. Jadi kayak, aduh gimana gitu. Jadinya ambiar semua, ngobrolin semua, jadi langsung udah pengen nyerah aja nih bawaannya. Nah, kira-kira seperti itu Kak pertanyaan aku. Terima kasih. Terima kasih Agnia untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Kak Wirda? Oke, siap. Oke, jadi gini, pertanyaan dari Agnia itu jawabannya adalah kembali kepada masing-masing individu. Gue nggak bisa gitu ya, bilang hal yang sama. Misalkan kita sama-sama punya utang, lalu kemudian gue bilang, oh this is my way, ini adalah cara gue. Belum tentu cara gue itu bisa dilakukan juga sama orang lain. Dan belum tentu cara orang lain juga bisa berlaku di gue. Nah, kalau soal resiko-resiko, kemudian melatih mental, bagaimana cara menghadapi masalah, hanya kita yang tahu seperti apa. Kita bisa mempelajari bagaimana caranya, tapi mengaplikasikannya yang paling cocok seperti apa, cuma kita yang tahu. Gitu. Jadi bagaimana sih cara kita menghadapi masalah, melatih mental? Ya kita harus bertemu dulu dengan hal-hal yang bisa mengcoaching kita atau membuat kita jadi terlatih gitu. Ya. Sebenarnya gini, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu betul sekali. Belajar dari bagaimana orang lain memecahkan masalahnya, betul. Tapi apakah aslinya cara kita mengaplikasikannya akan sama? Belum tentu. Karena jalan hidup orang-orang tuh beda. Ya, jadi kalau soal pertanyaan yang tadi, gue rasa ya kita memang harus nyemplung dulu untuk tahu bagaimana cara menghadapinya. Tiap orang pasti punya caranya sendiri. Dan memang pertama itu jangan panik. Panik itu yang membuat kita jadi makin rugi. Kayak contoh di saham juga kan ya, nggak boleh panik tuh. Kalau panik malu makin rugi gitu kan. Tenang aja gitu, tenang gitu. Ya sepanik-paniknya kita ya coba untuk tetap tenang gitu. Pelajari di mana letak kesalahannya. Kemudian pelajari di mana benang kusutnya. Kadang-kadang yang membuat kita makin nggak bisa keluar dari suatu lubang, suatu masalah adalah kita cenderung denial. Kita cenderung menolak untuk susah, menolak untuk lagi jatuh, menolak untuk gagal, menolak untuk bertemu dengan masalah, menolak. Semakin kita menolak, semakin kita akan terhimpit gitu. Jadi pertama adalah jangan denial. Ya. Kalau memang kita sedang ada masalah, akui. Apalagi jika kesalahan itu ada pada kita. Oh iya sih, emang gue yang telat bayar. Wajar sekarang gue terlilit hutang, kena bunga, dikejar pinjol. Dari awal kan harusnya tahu resikonya apa. Ya memang ini salah gue. Kalau kita udah bisa tuh menerima gitu ya. Oh ya gue salah. Oke, gue perbaiki. Itu hebat. Tapi kalau nantinya gitu ya, belum apa-apa juga, aduh pinjol, aduh bunga gue, aduh utang gue. Lah padahal kan itu kita yang melakukan gitu loh. Kenapa sekarang kita denial?
gitu. Malah yang parah itu orang-orang yang siapa yang buat, siapa yang bikin masalah, malah kita minta orang lain yang ngurusin masalah kita. Ya, kalau mau betul-betul seperti yang dibilang tadi, melatih mental adalah menerima kesalahan kita, menerima kekalahan kita, menerima kegagalan kita, belajar dari situ lalu bangkit. Caranya seperti apa? Ya nanti setelah kita betul-betul menghadapi, kita baru tahu, oh begini caranya, oh begitu caranya gitu. Selalu ada banyak cara di dunia ini, tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Gitu sih mungkin kalau dari aku. Kasih Agnia. Baik, kalau dari Kak Wirda berarti selalu ada banyak cara, tinggal gimana kita menemukannya kayak gitu ya Kak Wirda. Kalau dari Kak Denis ada tambahan nggak Kak? Udah lengkap banget sih sebenarnya, cuma aku tambahin dikit aja mengenai mental. Itu kita dibentuknya itu ya nggak mungkin cuma 1 hari ya. Jadi mental entrepreneur, mental apapun semuanya itu dibentuk ya berdasarkan trial and error, berdasarkan kegagalan semuanya. Jadi dari makin hari, makin bulan, makin tahun ya, walaupun progres kecil ya 1% setiap hari ya, itu udah bakal membuat sesuatu perubahan yang sangat besar gitu. Jadi mental kita akan dibentuk seiring berjalannya kita terus improve, kita terus lakukan sesuatu. Kita udah belajar, kita eksekusi, belajar, eksekusi, belajar, eksekusi. Mental kita akan kebentuk tersendiri dengan sendirinya gitu. Yang penting kita terus jangan cuma belajar doang, nggak mau eksekusi atau hajar eksekusi tapi nggak pernah mau belajar. Jangan. Jadi belajar, eksekusi, mentalnya akan terus kebentuk dan nanti akan ada satu titik di mana kita bisa mencapai tujuan atau impian kita. Oke, baik. Berarti kalau dari Kak Denis itu adalah caranya adalah dengan belajar, setelah itu eksekusi. Nah, teman-teman di sini sebenarnya di kolom komentar ya Kak ya, ini banyak banget yang kirim pertanyaan. Bahkan di fitur raise hand sendiri ini masih banyak ya yang nge-raise hand gitu. Tapi mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi sesi Q&A. Maya, sorry, aku boleh nggak minta satu pertanyaan sama Kak Wirda buat jawab singkat aja, 30 detik nggak apa-apa deh. Waduh, aku jadi gantian gue yang deg-degan ya. Satu pertanyaan aja. Cuman ini sih mau nanya. Ya. Iya, boleh. Boleh ya? Oke, thank you banget. Soalnya takut nggak dapat kesempatan lagi nih buat ngobrol sama Kak Wirda. Jarang-jarang dapat acara bareng. Jadi Kak Wirda, aku mau nanya, tadi kan sempat mention ada usaha keluarga yang dimana fintech dengan valuasi udah triliunan, benar ya? Ya. Nah, aku pengen tahu dong satu problem yang benar-benar mungkin bisa dikatakan yang sulit gitu di-solve di dalam internal mungkin perusahaan, ketika perusahaan udah sebesar gitu. Kira-kira apa yang paling harus dijaga, yang paling harus diselesaikan supaya bisa berkembang growth? Iya. Lucunya, ini mau besar mau kecil semuanya selalu sama, yaitu keuangan. Jadi keuangan itu betul-betul dasar banget lah, pokoknya sehatnya sebuah usaha itu betul-betul dari keuangannya seperti apa. Jadi the big major atau big issue-nya sendiri itu kalau dari internal adalah pengelolaan keuangan gitu. Nah, memang di beberapa tahun pertama kita ada kesalahan-kesalahan error gitu ya dalam pengelolaan gitu. Menurut gue itu wajar lah dalam sebuah usaha gitu kan. Memang seperti itu, kadang-kadang stuck, kadang-kadang gitu. Tapi kalau udah sebesar ini, sekarang kita tidak hanya keuangan doang, regulasi itu yang nggak bisa dilawan kadang-kadang gitu ya. Mau bikin ini harus kepentok sama izin BI, mau begini harus kepentok sama negara, peraturan-peraturannya seperti itu loh yang jelimet banget gitu loh. Kadang dipanggil berkali-kali, auditnya juga nggak beres-beres gitu. Jadi lebih ke regulatornya aja sih, menghadapi regulasi-regulasi yang ada, kemudian faktor keuangan juga, dan kompetitor yang semakin ketat bersaingnya. Jadi siapa yang mau bakar-bakaran duit paling gede, sekarang saat ini dia yang menduduki nomor 1 lah intinya gitu. Gitu sih Kak Denis. Oke, makasih banget Kak. Ya, aku ya makasih. Boleh nanti kita kontak-kontakan ya Kak Denis ya, aku juga mau belajar banyak nih. Oke, boleh. Thank you, Kak. Serunya jadi pembicara di event yang sama tuh kayak gini nih. Jadi bisa menjalin koneksi. Menjalin koneksi kayak gitu. Aku jadi kenal jadi bisa ngobrol sama Kak Wirda, sama Kak Denis juga. Iya, Mbak Maya, Kak Denis, mohon maaf ini aku izin live sekarang boleh ya karena mau ngejar flight hari ini siang ini nih ke Makassar, jadi aku langsung izin live. Makasih juga buat semua peserta, doain mudah-mudahan sehat selamat sampai tujuan. Thank you semua. Terima kasih Kak Wirda sebelumnya untuk waktunya. Ya, oh iya, Kak Wirda? Ya, dia udah live. Udah live ya. Ini kita belum foto nih tadi.
Ya, Kak Wirdanya udah live, gimana panitia? Nggak apa-apa ya? Oke, lanjut aja. Oke, teman-teman, karena sesi Q&A-nya juga udah selesai, mungkin untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, apakah boleh nih, Kak? Nah, ini baru mau aku bahas. Ini Kak Denis yang udah nulis di kolom ini ya. Nanti untuk pertanyaan seputar saham dan investasi bisa ke Instagram @denis_SLL. Bisa di follow ya nanti teman-teman. Nah, ini sebelum kita ke sesi foto bersama, mungkin aku akan memberikan sedikit closing statement ya, sedikit recap juga. Jadi tadi di awal, untuk membangun startup itu kita bisa pendekatan dulu dari masalah yang ada di sekitar kita. Terus tadi yang Kak Wirda bilang, biar bisnis kita tuh maju, itu kita harus beda. Bisnis kita harus beda dari yang lainnya. Harus ada touch of uniqueness-nya, seperti itu. Nah, skill apa sih yang harus kita punya sebagai seorang entrepreneur? Pertama itu skill komunikasi, terus juga building, dan keep it sustain. Selain itu, kalau dari versi Kak Denis ya, kita juga harus memperhatikan marketing, operasional, dan juga finance-nya juga. Karena kalau ada satu yang nggak diperhatikan ya, itu pasti usahanya juga akan bangkrut ya, kayak maksudnya nggak akan berjalan mulus seperti itu. Dan juga kalau teman-teman mau membandingkan diri sendiri, itu jangan bandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri kita yang sebelumnya, diri kita kemarin gitu. Jadi small progress is still a progress, kayak gitu sih. Nah, selanjutnya setelah ini akan ada penyerahan sertifikat dari panitia Marketpreneur kepada Kak Denis selaku pembicara. Untuk panitia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Mungkin dari panitia ada yang mau on mic, atau ini aku aja nih? Mungkin dari... Oke, dari aku aja katanya. Baik, ini Kak Denis, sertifikat dari teman-teman panitia Marketpreneur untuk Kak Denis sebagai pembicara. Terima kasih ya Kak untuk waktu dan materinya yang berharga banget, yang membuka pikiran teman-teman di sini mungkin yang baru mau mulai usaha atau sedang merintis usahanya, seperti itu. Sama-sama Kak Maya, aku juga terima kasih dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua. Baik. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke sesi dokumentasi ya, teman-teman dan juga Kak Denis. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Nanti sesi dokumentasi sendiri akan dipandu oleh panitia. Oke. Dari panitia, ada yang bisa memandu? Kayak 3, 2, 1 gitu. Siapa ya ini yang memandu? Oke, Kak. Yuk teman-teman yang belum on kamera bisa on kamera dulu ya. Ini mau ada sesi dokumentasi. Yuk teman-teman, ini lumayan banyak ya, ada 355 orang. Wah, ada 355 orang yang hari ini dapat ilmu baru nih terkait dunia entrepreneurship. Link absennya nanti mungkin akan akan di-share oleh teman-teman panitia di grup. Oke, buat teman-teman siap ya untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga ya. 3, 2, 1. Ada berapa slide nih, Kak Galang? Nanti ada 5 slide, Kak. Oke, 2 lagi ya, teman-teman. Slide keempat.
3, 2, 1. Oke, slide terakhir teman-teman. Kamaya ganti gaya terus ya fotonya. Tiga, 2, 1. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Galang untuk sudah memandu sesi dokumentasi. Baik, tadi sudah saya sebutkan juga ya, sudah mulai sebutkan juga kesimpulannya dari talk show pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Denis dan tadi Kak Wirda untuk waktu dan materi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini ya teman-teman dapat diaplikasikan oleh teman-teman dalam menentukan pilihan dan juga menjalankan usaha. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan akan saya kembalikan kepada MC. Silakan Nadira. I know it's been too long to just pick up the phone, but I can't help but feeling so good. I know that you're feeling just like me. Oh, 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 oh yeah. 'Cause I'm on your mind like you're on my mind tonight. Ayam Goreng Pak Cipto telah berdiri sejak tahun 1994 dan telah memiliki 5 cabang, antara lain di Kartosuro, Baki, Teluan, Mojosongo, dan Palangkaraya. Selain itu, yang spesial ada di Pak Cipto Resto baru karena di sana nggak cuma jual ayam goreng, tapi juga ada Chinese food juga loh. Wah, mantep banget kan? Kalian bisa langsung cek Instagramnya di @ciptobaru.resto dan jangan lupa kunjungin outlet terdekat ini. Kita tunggu ya. Dah. Just like me. Hai teman-teman, kalian ingin mulai punya bisnis sendiri? Kalian bergabung di UKM Universitas atau organisasi di sekolah? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thalia Alvareta Putri sebagai Brand Ambassador di Natrium. Pada kesempatan ini, saya menawarkan kalian peluang bisnis nih. Pasti kalian bakal mikir kalau kita nyaranin kalian untuk buat distro dan produksinya pakai konversi kami. Enggak dong. Kami nyaranin kalian untuk masukin vendor kami atas nama kalian di event kepanitiaan kalian. Tenang-tenang, kita akan bagi hasil kok. Dan kabar baiknya, gratis ongkir untuk kalian yang bersedia untuk mengambil produk kami di stasiun terdekat. Kalian juga ingin surat pengalaman kerja? Pasti bisa kok. Kami akan memberi surat pengalaman kerja kepada kalian sebagai staf marketing. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di Instagram @dinatrium.confection atau email dinatrium.creative@gmail.com. Salam sukses dari kami untuk kalian, para perintis karir. Marketpreneur Virtual Talk Show 2021. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Maya dan Kak Denis serta Kak Wirda yang sudah berbincang-bincang nih sama peserta Marketpreneur 2021 pada pagi hari ini. Ternyata ngobrol-ngobrolnya seru banget ya, sampai waktunya tuh nggak kerasa, cepat banget berlalunya. Nah, sekarang teman-teman ini udah bakalan ada lebih ada pencerahan dong. Kira-kira teman-teman itu mau lebih ke arah bisnis atau ke arah investasi atau ke jenjang karir yang lainnya. Saya harap semoga ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini bisa lebih menginspirasi teman-teman untuk ke depannya. Oke, setelah ini bakalan ada informasi menarik nih dari Dinatrium.
Kakak-kakak di Natrium, apakah sudah siap? Mohon izin. Oke, kalau gitu kepada kakak-kakak dari Dinatrium kami persilahkan. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan di sini saya Habib Nur Muhammad selaku negosiator dari PT Dinatrium Nawacita Abadi. Dan di sini saya juga berkedudukan sebagai Direktur Marketing dari PT Dinatrium Nawacita Abadi. Kami sendiri dari Dinatrium menggunakan kutipan kata-kata I never lose, I either win or learn. Ini sebagai penyemangat kami. Ini sebagai pembentuk awal kami, yang artinya kita tidak pernah kalah. Yang kita punya hanyalah kemenangan atau kita harus belajar kembali. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai berdirinya PT kami dan langkah-langkah untuk mendirikan apa yang telah kami jalani dan apa yang telah kami lakukan selama kurang lebih hampir 1 tahun ini ya teman-teman. Mungkin yang pertama-tama perlu teman-teman ketahui bahwa di sini kami menerapkan 4 prinsip. Yang pertama adalah bentuk tim. Bagaimana sih bentuk tim itu? Pembentuk tim merupakan dari kami sendiri untuk cara agar kami bisa menyatukan pikiran, mempunyai satu visi misi yang sama. Mengapa harus membentuk tim? Mengapa tidak individu? Karena kami yakin dalam setiap sumber daya manusia, dalam setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dan jika sumber daya manusia yang berbeda-beda tersebut dapat disatukan, kami akan mempunyai kekuatan yang lebih untuk menyatukan visi dan misi tersebut menjadi satu tujuan yang kuat. Yang selanjutnya ada profit mindset atau think. Kita berpikir keuntungan ke depan, bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi kita juga menggunakan cara yang sehat. Jadi kita mempunyai prinsip memegang teguh kejujuran. Selanjutnya ada inisiatif. Inisiatif atau inovatif. Kita sebagai anak muda sudah seharusnya ya untuk kita bisa memiliki, mengembangkan potensi diri kita sebagai sumber daya yang inovatif, menciptakan hal baru. Karena apa? Sekarang ini semuanya sudah hampir ada. Teknologi sudah maju, semuanya sudah tercukupi. Nah, kita mencari cara bagaimana sih pasar yang kita geluti ini agar menarik perhatian orang lain. Untuk itu diperlukan inovasi dan inisiatif untuk kita berkembang maju. Dan yang keempat ini mungkin adalah sesuatu yang krusial bagi kami. Kita mempercayai bahwa sebuah perjalanan itu tidak ada yang mudah. Tapi kita percaya kita harus melakukan atau kita akan stuck di situ saja. Dan kita memilih untuk melakukan. Resiko kita pikir sambil berjalan. Jika kita mempunyai rasa percaya diri, kita yakin akan bisa melewati resiko-resiko tersebut dengan baik. Oke, di sini kami lanjut ya tentang histori dari Dinatrium. Mungkin sedikit saya sampaikan, Dinatrium ini berisikan awal mulanya 5 orang. 5 orang yang kita lulus bersama-sama dari satu SMA yang sama. Nah, setelah itu kita mulai lulus, kita mulai beranjak membuat planning untuk market kita sekitar 8 bulan. Dari mulai Februari hingga Agustus. Pada awalnya kami mencari pasar dari teman-teman dekat kami, seperti teman-teman SMA kami, karena kita yakin kita semua yang ada di sini pasti mempunyai circle pertemanan. Ya, untuk itu kita menggunakan cara yang paling dekat. Dan pada awalnya kami berhasil melakukan penjualan sekitar 100 piece untuk kaos. Setelah itu kita mulai memasuki masa fluktuatif, ya naik turun lah.
tapi itu wajar bagi kita. Dan itu menjadikan pengalaman bagi kita juga. Pada akhirnya sampai bulan Juli, kami mendapat lonjakan orderan yang lumayan, hingga ada 1000 piece yang telah kami buat. Kita juga mengembangkan website, kita juga mengembangkan teknologi yang ada untuk dapat menarik pasar-pasar terutama kepada anak muda. Dan pada bulan Agustus lalu, karena orderan yang terus melonjak, kita mengembangkan aset kami, yaitu berupa alat-alat. Dan kami berjalan hingga saat ini menjadikan Dinatrium sebagai PT. Oke, jadi di sini kami mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami. Kita akan menunjukkan benefit-benefit mungkin yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama mungkin teman-teman akan mendapatkan aset. Aset apa sih? Kita akan mendapatkan aset yang bermanfaat bagi kita. Mungkin bukan liabilitas atau aset seperti kita hutang, tidak seperti itu. Tapi kita mempunyai aset-aset untuk pengembangan sumber daya kita sendiri dan untuk mengembangkan apa yang kita tekuni ini. Selanjutnya legal paper, atau kita dapat mengisikan pengalaman kerja kita di PT Dinatrium ini, kita masukkan pada CV kita atau kurikulum vitae untuk melamar pekerjaan nanti. Karena orang yang sudah bekerja di PT dan PT itu sudah legal, pasti perusahaan akan melihat dan mengira sebalik, oh berarti ini orang sudah mempunyai pengalaman yang baik untuk mengelola sumber dayanya. Dan saya yakin pasti sebuah perusahaan akan tertuju pada orang-orang yang pernah dan berpengalaman bekerja pada sebuah PT yang legal, dibandingkan mereka yang organisasi ataupun mengikuti kegiatan lainnya. Yang selanjutnya, kita mendapatkan keuntungan save your money, artinya kita dapat menyimpan uang kita. Menyimpan uang kita dalam artian, kita kan sekarang anak muda ya. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang kuliah juga ya. Dan di sini kita kan juga memerlukan biaya-biaya yang mungkin tidak terduga-duga. Nah, di samping itu, kita juga tidak ingin membebani beban orang tua. Nah, untuk itu, kita mengharapkan jika rekan-rekan ingin bergabung bersama kami, rekan-rekan juga bisa mendapatkan benefit, yaitu mempunyai penghasilan sendiri untuk meringankan beban dari orang tua, dan penghasilan itu bisa ditabung untuk kegiatan teman-teman kalian yang lain. Oke, selanjutnya ini saya akan memperkenalkan teman saya yang tergabung dalam 5 orang tadi untuk membentuk Dinatrium ini, yang bernama Raka Anugrah. Dia merupakan salah satu volunteer dari Kereta Api Indonesia, dan selama dia berjalan bersama kami, dia sudah melakukan banyak trip juga. Dia melakukan trip menggunakan hasil dari uang yang telah kami hasilkan dari hasil penjualan barang-barang kami, seperti ada kaos jersey, ada kaos sablon, ada PDH atau pakaian dinas harian. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sederhana ya dan cukup singkat penjelasan dari kami karena waktu yang diberikan pada kami sudah terbatas. Jika teman-teman ingin bergabung atau tertarik bergabung pada kami, silahkan dapat menghubungi kontak tersebut dan mengirim email tersebut. Juga saya meminta tolong untuk cantumkan nama, nomor WhatsApp, dan instansi kalian untuk mengirim email. Mungkin dari kami Dinatrium, mohon undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari Dinatrium. Setelah itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara kami pada pagi hari ini, yaitu ada Ayam Goreng Pak Cipto, Lazis UNS, Kamera Bersama Solo, Hijau Warna Mulmet, Gorgeous Store, dan Dinatrium. Selain itu ada media partner kami yaitu Anak.Kuliah, Sejuta Cita, Ruang Kerja Solo Raya, Info Lomba Event ID, Ivo Event Jatim, Jago Kota.com, Spedu UNS, HMP Pandawa, LMP Novum FH UNS, Event Generation Indo, Himasos Visip UNS, Temumaya.id, BEM UNS, BPPI FEB UNS,
KSB FEB UNS, event kampus, BEM-SW UNS, serta kompetisi mahasiswa. Nah, teman-teman peserta kalau yang kemarin join di grup WhatsApp, bakalan tahu dong pastinya kalau ada giveaway. Nah, teman-teman kemarin kan sudah nonton podcastnya Marketpreneur di YouTube-nya Marketpreneur kan. Nah, teman-teman panitia juga udah nge-share tentang giveaway ini dari beberapa hari yang lalu. Jadi pada kesempatan pada pagi hari ini Nadira akan mengumumkan pemenang giveaway-nya nih. Kira-kira siapa yang bakalan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Oke, jadi kita di sini ada 2 juara. Yang pertama yaitu mulainya dari juara 1 apa juara 2 ya enaknya? Kayaknya dari juara 2 dulu aja deh ya. Juara 2-nya dimenangkan oleh Kak Tria Wuragil dengan ID Instagram @triaw_. Kemudian untuk juara yang pertama yaitu ada Kak Wanida Z dengan username @idida. Oke, untuk Kak Wanida, apakah bisa menyalakan kamera? Kita ngobrol-ngobrol bentar dong. Halo. Oke, Kak Wanida bisa tolong dinyalakan dong kameranya biar bisa teman-teman bisa lihat nih. Kak Wanida ini secantik apa sih kayak gitu. Oke, Kak Wanida, gimana kabarnya hari ini? Halo. Halo, iya. Oke, selamat pagi Kak Wanida. Ini aku panggilnya apa nih? Bener Kak Wanida gitu kah? Ya Kak. Oke, Kak Wanida tadi udah ikut kan ya talk show-nya tadi. Gimana Kak? Seru nggak nih talk show-nya? Sangat menarik dan bisa membuka wawasan lagi tentang bisnis dan investasi. Apalagi untuk kaum milenial seperti saya. Oke, mantap. Kira-kira setelah ikut talk show tadi, Kak Wanida ini lebih pilih ke arah bisnis atau ke arah investasi nih? Mungkin lebih ke arah bisnis ya, karena mungkin apalagi masa pandemi ini dia lebih menguntungkan dan kita melihat pasar yang ada. Mungkin anak-anak muda sekarang butuhnya apa dan kita akan kelola seperti apa. Gitu Kak. Oke, mantap. Semoga bisnisnya Kak Wanida nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Oh iya, aku mau tanya satu lagi nih buat Kak Wanida. Kemarin tahu tentang acara Marketpreneur ini dari mana Kak? Kemarin itu scroll Instagram kan, terus iseng cari hashtag seminar nasional, terus Marketpreneur ini muncul yang paling atas, terus cari tahu ternyata pembicaranya itu orang-orang hebat, kemudian ikut join dan sekarang bisa ikut. Oke, mantap banget. Ternyata sekarang Instagram nggak cuma buat scroll-scroll foto-foto aja, tapi juga kita bisa cari event-event yang kita mau gitu juga ya. Oke, untuk Kak Wanida terima kasih untuk partisipasinya. Nanti panitia akan menghubungi kakak untuk penyerahan hadiahnya. Kemudian untuk Kak Tria, apakah bisa menyalakan kamera? Halo, izin masuk. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera karena badan kurang sehat. Begitu Kak Nadira. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya untuk speak up di sini meskipun dengan cara virtual, tidak bisa on cam begitu maksud saya. Terima kasih juga sudah memberikan apresiasi atau hadiah dari panitia untuk saya.
saya sangat-sangat speechless sih, gak nyangka gitu bisa jadi pemenang giveaway dari acara virtual talkshow Marketpreneur ini. Sebelumnya mohon maaf juga karena saya sedang ada Zoom lagi. Maksud saya Zoom di luar ini begitu. Jadi double Zoom. Maka dari itu saya sedikit bingung nih harus mendengarkan yang mana begitu. Jadi, tapi hari ini untuk acara ini sangat berkesan sekali dan sangat memberikan ilmu buat saya dan teman-teman semuanya mungkin yang tadinya tidak tahu tentang bisnis tapi bisa sedikit menguasai, sedikit memberikan tambahan ilmu tentang bisnis dan juga saham. Jadi acara ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi saya tentunya yang ingin memulai untuk bisnis, insya Allah. Jadi saya harap untuk acara tahun depan saya bisa ikut bergabung di acara virtual talk show ini, dan semoga untuk panitia sehat-sehat selalu di UNS sana, di Solo sana, bisa bertemu lagi di acara selanjutnya, dan semoga acara selanjutnya bisa berjalan sukses untuk hari ini juga. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Nadira juga yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk speak up di sini, dan juga seluruh rekan-rekan semuanya yang sudah berpartisipasi di acara virtual talk show ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tria. Semoga lekas sembuh ya. Oke, terima kasih juga untuk doa-doanya. Amin. Semoga Kak Tria juga selalu diberi kesehatan. Oh ya, Kak Tria mau tanya nih. Kemarin kan udah dengerin tentang nonton podcastnya Marketpreneur di YouTube. Nah, menurut Kak Tria podcastnya gimana nih? Seru nggak gitu? Seru banget. Terus sedikit fokus sama si MC-nya ya Kak, siapa aku lupa, pokoknya laki-laki itu ya, sangat-sangat lucu sih, terus asik juga gitu dalam pembawaannya, jadi yang menonton tuh lebih kayak tertarik gitu, sampai akhir pun aku masih pengen mendengar kakaknya untuk berbicara gitu, saking lucunya. Begitu. Oke, mantap. Terima kasih Kak Tria, nanti bisa dong lah, nanti Nadira kenalin nanti sama MC podcastnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi games. Teman-teman bisa dengan kode 56498990. Nadira ulangi, teman-teman bisa masuk ke website menti.com dengan kode 56498990. I know it's been too long to just pick up the phone, but I can't help but feeling so good. I know that you're feeling just like me. Oh, 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 yeah. 'Cause I'm on your mind like you're on my mind tonight. Ayam Goreng Pak Cipto telah berdiri sejak tahun 1994 dan telah memiliki 5 cabang, antara lain di Kartosuro, Baki, Teluan, Mojosongo, dan Palangkaraya. Selain itu, yang spesial ada di Pak Cipto Resto baru karena di sana nggak cuma jual ayam goreng, tapi juga ada Chinese food juga loh. Wah, mantep banget kan? Kalian bisa langsung cek Instagramnya di @ciptobaru.resto dan jangan lupa kunjungin outlet terdekat ini. Kita tunggu ya. Dah. Just like me. Oh, 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 yeah. Hai teman-teman, kalian ingin mulai punya bisnis sendiri? Kalian bergabung di UKM Universitas atau organisasi di sekolah? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tala Alvareta Putri sebagai Brand Ambassador di Natrium. Pada kesempatan ini,
saya menawarkan kalian peluang bisnis nih. Pasti kalian bakal mikir kalau kita nyaranin kalian untuk buat distro dan produksinya pakai konveksi kami. Enggak dong, kami nyaranin kalian untuk masukin vendor kami atas nama kalian di event kepanitiaan kalian. Tenang-tenang, kita akan bagi hasil kok. Dan kabar baiknya, gratis ongkir untuk kalian yang bersedia untuk mengambil produk kami di stasiun terdekat. Kalian juga ingin surat pengalaman kerja? Pasti bisa kok. Kami akan memberi surat pengalaman kerja kepada kalian sebagai staf marketing. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di Instagram @dinatrium.confection atau email dinatrium.creative@gmail.com. Salam sukses dari kami untuk kalian para perintis karir. Marketpreneur Virtual Talk Show 2021. Oke, teman-teman bisa diakses di webnya www.menti.com dengan kode 56498990. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada satu kata apa sih yang kalian bisa deskripsiin secara singkat tentang Marketpreneur 2021? Bagi yang belum masuk ke Menti bisa diakses di www.menti.com dengan kode 56498990. Wah, ada keren, mantap, good, seru, gokil. Wah, seru banget dong ya. Ya, buat teman-teman yang belum ngisi bisa langsung masuk ke www.menti.com dengan kode 56498990. Dan kalian di sana bisa memasukkan satu kata apa sih yang kalian anggap bisa mendeskripsikan acara Marketpreneur 2021 yang sudah kita lalui pagi hari ini. Ada banyak juga ya yang sudah join pada pagi hari ini. Tadi Nadira dengar dari Kak Maya ada sekitar 300 partisipan. Wah, keren banget dong. Ini ada yang bilang kalau acaranya itu good, bermanfaat, menginspirasi. Nah, semoga acara Marketpreneur 2021 memang benar-benar bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Khususnya bagi teman-teman yang masih bingung mau ke arah bisnis kah atau ke arah investasi kah? Oke, teman-teman, bagi yang belum mengisi di Menti, kami tunggu 1 menit lagi. Untuk aksesnya bisa dimasukkan ke browser kalian www.menti.com dengan kode 56498990.
Oke, untuk sesi Mentimeternya kami tutup. Ternyata waktu terus sudah sampai di penghujung acara. Nah, kalau kita dari pagi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Maya, Kak Denis, Kak Wirda. Nah, semoga ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini bisa menginspirasi teman-teman dan kita bisa berjumpa di lain waktu dengan keadaan yang sama-sama baiknya. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan panitia di kolom chat. Karena link presensi akan menentukan apakah teman-teman berhak mendapatkan sertifikat atau tidak. Kalau gitu, bagi teman-teman yang belum isi link presensi, segera diisi sekarang sebelum Zoom-nya kami tutup. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara kami pada pagi hari ini. Ada beberapa sponsor kami yaitu Ayam Goreng Pak Cipto, Lazis UNS, Kamera Bersama Solo, Hijau Warna Mulmet, Gorgeous Store, dan Dinatrio. Serta media partner kami ada Anak Kuliah, Sejuta Cita, Ruang Kerja Solo Raya, Info Lomba Event ID, Info Event Jatim, Jago Kotakom, Spedu UNS, HMP Pandawa, LMP Novum FH UNS, Event Generation Indo, Himasos Visip UNS, Temumaya.id, BEM UNS, BPPI FEB UNS, KSB FEB UNS, Event Kampus, BEM SW UNS, dan kompetisi mahasiswa. Tidak lupa saya ucapkan juga kepada terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini serta peserta yang sangat luar biasa antusiasnya, tanya-tanyanya sangat banyak sekali di kolom komentar. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena memang waktunya terbatas. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa di Marketpreneur 2022. Marketpreneur Virtual Talk Show 2021. No spoilers, please. And I love you 3000. Do you love the rain? Does it make you dance?